Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dari pembahasan tentang rangkaian node dan mesh ya. Kita perlu mengetahui apa itu node dan juga apa itu mesh. Node itu merupakan titik dalam suatu rangkaian listrik ya, di mana dua atau lebih komponen rangkaian itu saling terhubung komponennya ya. Bisa berupa resistor, kapasitor, induktor ya, atau juga sumber tegangan. Arus node ini berfungsi sebagai persimpangan ya yang membagi atau menyatukan aliran arus dalam suatu rangkaian. Biasanya ini kita kenal dengan hukum arus Kirchhoff. Kemudian mesh ya, mesh ini merupakan sebuah loop tertutup dalam rangkaian listrik ya yang tidak memiliki loop tertutup ya di dalamnya. Jadi mesh merupakan jalur tunggal yang tertutup tanpa ada cabang di dalamnya. Biasanya ini kita kenal dengan hukum tegangan Kirchhoff ya. Hukum arus Kirchhoff ya bahwa menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk ke suatu node atau persimpangan dalam suatu rangkaian listrik itu harus sama dengan 0 ya. Jadi arus yang masuk nanti keluarnya tetap harus sama dengan nilainya 0. Untuk hukum tegangan Kirchhoff ya, bahwa jumlah aljabar dari semua tegangan dalam setiap loop tertutup dalam suatu rangkaian listrik harus sama dengan 0. Jadi kalau hukum tegangan Kirchhoff ya, tiap yang jumlah tegangan masuk dalam suatu rangkaian itu juga nilainya 0. Bagaimana langkah kita untuk melakukan analisis node ya? Pertama kita harus identifikasi node dan ground ya dalam suatu rangkaian. Apakah misalnya node ground ini memiliki tegangan atau seperti apa? Apakah tegangannya 0 dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita menetapkan variabel tegangannya. Kita menetapkan variabel tegangannya ya merupakan tegangan node terhadap node ground ya. Kemudian kita menerapkan hukum arus Kirchhoff-nya pada setiap node. Langkah keempat, kita bisa mengekspresikan arus cabang ya dengan menggunakan hukum Ohm, di mana setiap arus cabang dalam bentuk tegangan node dan nilai resistansi arus yang mengalir dari node A ke node B itu melalui resistor dapat diekspresikan ya. Kemudian kita masukkan dalam persamaannya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis mesh, kita identifikasi mesh dan arusnya, kemudian kita menerapkan hukum tegangan Kirchhoff, kemudian kita menggunakan hukum Ohm ya untuk mengetahui resistansinya, kemudian kita bisa merumuskan persamaannya, dan kita bisa menyelesaikan sistem persamaannya. Misalnya kita mau melakukan analisis node ya. Pertama kita perlu identifikasikan node ya, kemudian hukum Kirchhoff di node, kemudian kita bentuk persamaan linearnya dan kita bisa selesaikan persamaan linearnya. Kemudian juga contoh soal ini analisis mesh ya, nanti kalian bisa coba untuk mengerjakannya, di mana ada rangkaian tadi node, ini kemudian mesh ya. Kemudian ada super mesh dan super node, di mana super mesh ini terjadi ketika ada sumber arus ya, yang terletak di antara dua mesh untuk mengatasi, sehingga kita menghubungkan kedua mesh yang dihubungkan oleh sumber arus menjadi satu yang disebut dengan super mesh.
Sedangkan supernode ya terjadi ketika ada sumber tegangan yang terletak di antara dua node. Nah, kemudian dari kedua node ini digabungkan sehingga menjadi satu supernode. Perbandingan dari analisis node dan mesh ya, analisis node itu lebih disukai karena apa? Karena ketika jumlah node non-referensi dalam suatu rangkaiannya itu lebih sedikit daripada jumlah mesh independen, sehingga metode ini sangat efisien ya untuk rangkaian yang memiliki banyak elemen paralelnya dari sumber arus. Kemudian kita misalnya memilih analisis mesh. Ini adalah sebaliknya karena analisis mesh pilihan yang lebih baik jika jumlah mesh independen lebih sedikit daripada jumlah node referensinya. Kemudian kita juga bisa bagaimana metode sistematis, analisis node, dan mesh, di mana dua metode ini ya sangat sistematis dan kuat bagaimana kita bisa untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Karena keduanya memiliki persamaan ya dan juga pemecahan tinggal tergantung kita dalam menilai suatu rangkaian proses penyelesaiannya seperti apa. Perlu kita ketahui ya, untuk melakukan proses itu kita perlu menguasai konsep dasar hukum Kirchhoff dan hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Itu kita bisa lakukan untuk bisa menganalisis node dan mesh. Baik, sampai sini ada yang memberikan tanggapan pendapat, dipersilahkan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.